Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Yang sudah hadir di tempat ini maupun Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara online. Kita percaya kita punya satu kerinduan yang sama pagi ini, amin. Tapi yang terutama kita mau bersyukur karena Tuhan sudah memelihara hidup kita sampai dengan hari ini. Dan melindungi kita semua dalam keadaan yang baik. Mari kita siapkan hati kita. Kita ambil waktu dan nikmati waktu ini bersama dengan Tuhan. Tuhan melihat setiap kerinduan hati kita pagi ini. Bapa, Engkau setia. Bapa, Engkau mulia. Kami bersyukur Tuhan. Buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Yang menyatakan, Bapa, Engkau setia. Bapa, Engkau mulia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kembali nyatakan di hadapan Tuhan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Ya Tuhan, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. lebih dari kata,
Lebih lagi katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Kau tunjukkan kasih Setia. Oh, Engkau yang menyediakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Katakan lebih lagi. Kau tunjukkan kasih. Ini pernyataan kami Tuhan. Pernyataan kami anak-anak-Mu di tempat ini. Bahwa Engkau setia dalam hidup kami Bapa. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. tunjukkan kasih Yes Lord. setiamu. Kau yang Kau menyediakan menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia, Kau setia, katakan Engkau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Nyatakan syukurmu di hadapan Tuhan pagi ini. Nyatakan syukurmu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Haleluya. Makasih Tuhan, terima kasih. Tetap nikmati hadirat Tuhan pagi ini. Berseru kepada Tuhan kita Yesus pagi ini. Karena Engkaulah sumber kuat kami Tuhan. Engkaulah penyelamat kami Tuhan. Engkau yang mengangkat kami ketika kami jatuh Tuhan. Yes, Tuhan, amin. Engkau yang menguatkan kami ketika Amin, kami lemah Tuhan. Tuhan. Mari angkat hatimu. Dan kalau tidak keberatan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Datang berseru pada Yesus. Dia mengasihimu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku.
Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, oh Yesus. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Terpujilah nama-Mu di atas segalanya. Engkaulah Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami percaya. Kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan, dan kami rindukan kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Dari awal sampai pada akhirnya, Roh Kudus, biar Engkau yang beracara, menjamah setiap hati dan melawat setiap jiwa-jiwa yang hadir Tuhan pada pagi hari ini. Kami serahkan ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh merasakan berkat rohani yang luar biasa yang Tuhan nyatakan bagi kami pagi ini. Kami usir segala kuasa-kuasa jahat yang coba mengganggu Tuhan. Dalam nama Yesus, kami semua aman dan sehat dalam perlindungan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Yang siap memuji Tuhan sama-sama boleh katakan amin. Beri sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Seberapa banyak yang siap memuji nama Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Kasih salam dulu dong pada sobat di kanan kirinya. Kita mau bersorak bagi Tuhan kita pagi ini, karena kita percaya Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir di tempat ini. Biarlah Roh Tuhan yang membebaskan setiap kita. Haleluya. Mari tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, Roh-Mu membangkitkan. Kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan, untuk menyembah, untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Sama-sama serukan. Di hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa menyanyikan, nyanyikan pujian, senada dengan surga, kami datang bersembah puji nama-Mu. Bersuka bersama dengan surga. Mari lebih lagi tepuk tangan bagi Tuhan pagi ini. Yang percaya kuasa Tuhan hadir, boleh kembali sama-sama katakan, Tuhan Engkau hadir. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membebaskan.
naikkan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Mari lebih lagi bagi Tuhan, katakan. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu. Naikkan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga, senada dengan surga. Mari serukan, senada dengan surga, surga. Boleh beri sorak-sorai bagi Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Yang masih semangat boleh serukan haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Biarlah pujian kita dan penyembahan kita pada pagi ini itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Mari kita akan memberikan persembahan yang pertama. Nanti Ibu Olivia akan memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami ada hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih kami melihat pertolongan demi pertolongan, kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami akan memberi Tuhan dari apa yang sudah Tuhan percayakan bagi Ya, kami. Tuhan. Sucikan dan kuduskan persembahan ini Bapa agar berguna untuk pekerjaan-Mu, khususnya di tempat ini di gereja-Mu GBI dengan alamat Geraha Pena. Terima kasih Bapa, kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi secara bergantian dengan penuh sukacita. Kita naikkan pujian. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Nama Tuhan Yesus yang menghibur hati kita. Puji Tuhan untuk persembahan yang boleh kita berikan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tahu saat kami rasa tiada jalan Tuhan. Saat kami rasakan mungkin kenyataan begitu sulit dan sulit rasanya untuk bertahan, tapi kami percaya hanya nama Yesus yang memberikan kami pengharapan. Hanya nama Yesus yang memberikan kita kepastian. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan,
penderitaan. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Ada Yesus bersama kita. Yesus ada di sana dan memberiku. Mari dengan bangkit berdiri kita katakan, hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus, Saya undang hambanya. hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara, dua-dua di hadapan Tuhan. Pegang tanganku, pegang tanganku, janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat-Mu. Mari sekali lagi katakan, pegang tanganku Tuhan. Pegang tanganku, pegang tanganku, janganlah Tuhan lalui. Berilah sekali lagi katakan, dengar doaku Tuhan, dengar doaku, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui. Pagi ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami sadar betul kami perlu Tuhan dalam hidup. Tidak ada yang kami butuhkan selain Engkau Tuhan. Engkau satu-satunya kekuatan, Engkau satu-satunya pengharapan Amin. dalam dunia ini, dan tidak ada yang lain. Kami datang di hadapan-Mu dan merendahkan hati kami. Ya Tuhan. Kami perlu uluran tangan-Mu, kuasa-Mu, roh-Mu, dan firman-Mu bagi kami Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Kami mau belajar kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara, Shalom. Gak usah parno ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya batuk bukan karena COVID ya. Saya batuk karena saya tadi pagi makan Indomie. Tadi pagi saya Indomie goreng, Bapak Ibu, jadi masih ada minyak sedikit. Tadi dikasih permen gitu ya. Kita buka kitab kita Lukas pasal yang ke-18. Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang kita mau pelajari hari ini tentang perumpamaan Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 18. Kita baca ayat 1 sampai 8. Bapak Ibu Saudara perhatikan kalimat-kalimat ini dan saya akan menguraikannya bagi kita. Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak cemu-cemu. Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Ayat 4.
Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dia katakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Bapak Ibu Saudara, untuk mengerti perumpamaan itu, Bapak Ibu Saudara harus melihat perikop sebelumnya, karena ini merupakan bagian jawaban dari Tuhan Yesus kepada orang Farisi dan para murid. Di dalam Lukas pasal 17, perikop yang terakhir, masuk ke perikop ini, di situ ada satu pertanyaan dari orang Farisi, Tuhan, kapan atau apa tanda-tanda kedatanganmu? Ya, 17 ayat 20. Itu pertanyaan orang Farisi, lalu Tuhan menjelaskan. Dan di bagian yang terakhir dari Lukas pasal 17 ayat yang ke-37, murid-murid itu pun bertanya, di mana? Lalu Tuhan berkata, di mana ada burung nasar, situ ada bangkai. Atau di mana ada bangkai, situ ada burung nasar, kira-kira gitu. Bapak Ibu Saudara, jadi perumpamaan ini adalah satu perumpamaan yang berkaitan dengan Yesus, penjelasan Yesus tentang kedatangan anak manusia. Kedatangan Allah itu, dan bicara soal kedatangan Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara lihat tadi, orang Farisi bertanya mengenai kapan kedatangan Tuhan, lalu para murid bertanya di mana Tuhan datang. Memang Bapak Ibu Saudara, kalau bicara soal kedatangan Tuhan, dua pertanyaan ini yang selalu menjebak kita. Kita berusaha mencari tahu kapan Tuhan datang. Kapan Bapak Ibu Saudara? Mungkin lusa atau di lain hari. Lagu Kus Plus ya. Ya kan? Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Mungkin lusa. Karena memang kita tidak ada yang tahu kapan Yesus datang. Hanya kita sering terjebak. Lalu kita mulai melihat tanda-tanda. Yang kedua, kita terjebak di mana dia akan datang. Lalu orang mulai memprediksi mungkin di sini, mungkin di sana dan di mana saja. Padahal bukan itu inti dari kedatangan Tuhan. Yang menarik adalah jawaban Yesus dari dua pertanyaan tadi. Walaupun Yesus pun menjelaskan kepada mereka, tetapi ada kalimat penting dalam ayat yang pertama. Di situ Yesus berkata, Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan jawabannya. Apa yang Yesus tegaskan kepada para murid adalah bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Penekanan Yesus bukan kepada bagaimana, bukan kepada kapan, bukan kepada di mana dia datang. Melainkan Yesus mengajar para muridnya dan menjawab pertanyaan itu tentang apa yang harus dipersiapkan oleh para murid ketika menunggu kedatangannya. Jadi bukan masalah cepat atau lambat, tetapi bicara persiapannya. Sampai sini bisa ngikutin saya? Amin. Bukan bicara soal timing, tapi bicara soal preparing. Tuh bahasa Inggris Bapak Ibu. It's not talk about timing. Wes, bahasa Inggris lagi kan? Tapi preparation, wes bahasa Inggris lagi. Tapi persiapannya. Masalahnya kita selalu sibuk dengan menunggu timingnya, lalu kita lupa mempersiapkannya. Bapak Ibu Saudara, apa yang perlu dipersiapkan kira-kira?
salah satu yang penting dari pernyataan Yesus adalah berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Hal yang sering terlupakan ketika kita menantikan Tuhan ternyata adalah bagian ini. Padahal Yesus menegaskan kepada mereka, menanti kedatangan Tuhan, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Hal doa memang sering kali dianggap sepele. Hari ini ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat keadaan dunia hari ini, Rusia dan Ukraina. Bapak Ibu Saudara, sebelum peristiwa itu saya sudah mengikuti berita-beritanya. Saya pertama kali dengar, lalu saya coba mengikuti dan kita pun menduga tidak mungkinlah perang. Tapi faktanya hari ini Rusia sudah invasi ke kota. Rudal sudah jatuh, sudah ada korban yang tewas. Dan ini bisa memicu perang besar Bapak Ibu Saudara. Keadaan dunia hari ini mengerikan. Bangsa bangkit melawan bangsa. Belum masalah itu Bapak Ibu Saudara. Belum COVID yang belum selesai. Belum masalah kesusahan ekonomi. Belum masalah kelaparan. Belum masalah yang lain-lain dalam dunia ini. Ini satu bukti bahwa dunia kita hari ini tidak semakin baik. Apa yang sudah Bapak Ibu Saudara persiapkan? Yesus menegaskan kepada para murid, jangan jemu-jemu, berdoa. Hal ini saya mengajak kita untuk sama-sama mempersiapkan itu. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk lebih dekat kepada Tuhan. Tantangan dunia ini itu semakin membawa kita jauh dari Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita mau beribadah dibatasi dan lain sebagainya. Seakan-akan mau mencari Tuhan atau beribadah dengan proporsional itu sulit. Karena faktanya ibadah online selain ya satu sisi memang memudahkan, tapi satu sisi sulit. Gimana? Orang sambil dengar khotbah makan kacang gimana? Selonjoran, ada kopi. Kadang presnya dicepetin, khotbah, habis khotbah amin, matiin. Ini yang ketawa begitu ya? Oh, enggak. Alkitab pun berkata ada satu waktu di mana kamu sulit menemukan Tuhan dan mendengar ajaran yang benar. Apa yang saudara Bapak Ibu Saudara dan saya persiapkan hari? Ayo kita cari Tuhan. Ayo kita tidak jemu-jemu. Bapak Ibu Saudara, yang menarik adalah kata berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kemudian dijelaskan oleh Yesus lewat sebuah perumpamaan. Bapak Ibu Saudara tolong perhatikan karena ini perlu sedikit fokus untuk memahami cerita ini. Saya Bapak Ibu Saudara Bapak Ibu Saudara nanti akan membaca dalam ayat 2 sampai ayat yang ke-7. Saya langsung ke situ saja Bapak Ibu Saudara karena waktu kita tidak banyak. Perhatikan penjelasannya. Lalu Tuhan memberikan sebuah perumpamaan, di satu kota ada hakim yang lalim. Di situ Bapak Ibu Saudara menemukan hakim itu tidak takut Tuhan dan tidak menghormati siapapun. Ayat 2. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di Israel pada waktu itu kedudukan hakim adalah satu kedudukan yang tinggi di masyarakat. Hakim itu jabatannya tinggi karena ia memutuskan hak atau nasib seseorang, bersalah atau tidak, dihukum atau tidak. Harusnya hakim itu adalah orang yang takut Tuhan. 2 Tawarik pasal 19, 6 dan 7 Bapak Ibu nanti bisa baca. Tetapi hakim yang diceritakan oleh Tuhan Yesus ini adalah hakim yang tidak takut Tuhan dan tidak menghormati siapapun. Jangankan manusia, Tuhan aja dia gak hormatin, apalagi orang, kira-kira begitu. Sementara di sisi yang lain ada seorang janda yang datang meminta dibela haknya. Beberapa tafsir berkatakan janda ini tidak minta untuk diselamatkan, tetapi diberi hak sesuai dengan haknya.
Masalahnya juga kita nggak tahu apa, yang jelas dia datang sendiri, menunjukkan dia tidak punya siapa-siapa. Dia tidak punya perwakilan dan dia langsung datang ke seorang hakim. Dan memang di kitab Lukas Bapak Ibu Saudara, tema marginal ini seringkali menjadi fokus dari Lukas dalam penulisannya, terutama wanita. Wanita itu warga kelas 2 setelah laki-laki. Jadi prioritas utama laki-laki, kedua baru wanita. Dan janda itu nomor sekian. Jadi sudah level masyarakatnya rendah, tidak punya apa-apa. Satu sisi kita melihat ada satu lambang kekuatan yang besar, yang tinggi. Dia punya pangkat yang besar. Dia tidak takut Tuhan, tidak takut manusia. Tapi ada satu sisi kelemahan. Janda ini lemah, tidak berdaya, nothing. Tetapi yang menarik, hakim yang tidak takut akan Tuhan itu kemudian berkata dalam ayat 5. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Dan Yesus berkata dalam ayat 6, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Bapak Ibu Saudara, menariknya adalah seorang janda yang lemah tadi akhirnya bisa meluluhkan hati sang hakim. Jadi ada satu pertandingan yang menarik Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya Lukas menceritakan kalimat ini. Tuhan Yesus memberikan sebuah komparasi tentang hakim yang lalim itu dengan Allah. Tadi ya ayat 8. Tidakkah Allah akan membenarkan? Jadi antara hakim dan Allah menjadi sebuah komparasi. Untuk memahami Bapak Ibu Saudara kalimat dalam perumpamaan ini sebenarnya hakim dan Allah itu ingin hendak atau membicarakan kepada kita tentang hal ini Bapak Ibu Saudara. Sederhananya begini. Jika hakim yang lalim yang tidak takut Allah, tidak menghormati manusia, dapat menolong janda luluh kira-kira begitu. Apalagi Allah, hakim yang adil. Kalau saja orang lalim itu akhirnya mau menolong, apalagi Tuhan. Makanya Tuhan berkata, bukankah dia akan membenarkan orang-orang pilihan yang berseru pada dia siang dan malam? Bukankah Allah tidak mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Sebab dalam kalimat ini Bapak Ibu Saudara ditemukan, untuk beberapa waktu hakim itu menolak. Menyuruh pulang, menolak. Untuk beberapa waktu. Jadi ada saat di mana hakim itu menolak dan tidak mau menolong sang janda. Tetapi Yesus memberikan sebuah komparasi, hakim yang lalim saja bisa menolong, apalagi Allah. Sampai sini ada amin? Bapak Ibu Saudara percaya Tuhan itu menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia hakim yang lebih adil, amin? Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Tuhan mendengar seruan kita? Dan dia akan menjawab Bapak Ibu Saudara sesuai waktu dan kehendaknya. Tapi poinnya bukan di jawaban doa. Justru letak perumpamaan ini dengan gambaran hakim itu, perhatikan. Bukan ingin menjelaskan tentang doa yang terus-menerus itu lalu dijawab, bukan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara seringkali kita terjebak di sini. Kenapa sih seringkali doa itu menjemukkan? Kenapa Yesus harus berkata tidak jemu-jemu? Lalu apa hubungannya dengan perumpamaan ini, kalimat tadi? Kenapa doa bisa menjemukan Bapak Ibu Saudara? Kenapa seakan-akan waktu kita berdoa kok jadi jemu, jadi bosan? Kenapa? Bapak Ibu Saudara perhatikan. Seringkali doa itu jadi menjemukan. Karena kita terlalu fokus pada jawaban dari doa itu. Kita terlalu fokus dari hasil doanya. Dijawab gak ya? Jawabannya apa ya? Kita lebih fokus pada jawabannya. Sehingga itu membuat kita bisa jemu, kecewa, bosan. Ketika doa itu tidak dijawab atau lama dijawab. Padahal sesungguhnya Bapak Ibu Saudara yang perhatikan ini, yang paling penting di hadapan Allah bukan jawaban doanya. Bukan hasil doanya. Tapi ketekunan dalam berdoa. Prosesnya. Amin. Kita jadi bosan karena kita menunggu hasilnya kapan, jawabannya apa.
Padahal yang mau diajarkan Tuhan, jangan fokus pada jawaban itu, tetapi bagaimana kita setia berdoa dan memperkarakan perkara kita di hadapan Allah. Masalahnya apakah masih Bapak Ibu Saudara berdoa walaupun belum dijawab? Bahkan kalau tidak dijawab, masihkah percaya? Masihkah cari? Masihkah mau berdoa atau sudah berkata undur saja deh? Nggak usah doa lagi. Toh nggak dijawab. Yang kemarin aja nggak dijawab. Nggak usah doa lagi. Makanya penekanan perumpamaan ini bukan pada akhir dari jawaban sang hakim yang membenarkan. Tetapi ketekunan janda itu yang siang malam memperkarakan perkaranya. Apapun hasil dari doa Bapak Ibu Saudara, tetaplah berdoa. Cuman Ibu Gembala doang yang amin. Amin gak Bapak Ibu Saudara? Amin. Jangan fokus pada hasil dari doa. Tetapi tetaplah berdoa dalam keadaan apapun. Dijawab tidak dijawab. Aku tetap percaya Allah. Dijawab dan belum dijawab Tuhan, aku tetap berdoa. Aku akan tetap datang kepada Tuhan. Aku tetap mempercayai Dia. Itu sebabnya di dalam ayat yang terakhir Tuhan berkata, kalau nanti anak manusia itu datang, adakah iman di bumi? Apa itu iman Bapak Ibu Saudara? Apa arti kalimat ini? Iman itu justru mengarah kepada doa yang tidak jemu-jemu tadi. Doa yang setia. Doa yang tetap dilakukan apapun jawabannya. Itu iman kepada Allah. Secara sederhana Bapak Ibu. Jika anak manusia itu datang, adakah orang-orang yang masih tekun berdoa? Masih tekun mencari Dia. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kalau ini pertanyaan buat kita, apa jawabnya? Biarlah kita menjawab, ada Tuhan, saya. Amin. Saya akan tetap berdoa. Dan saya mau berdoa kepada Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara, percayalah, tetaplah berdoa kepada Tuhan. Dari dia. Ku perlu Kau Tuhan. Pegang tanganku Tuhan, pegang tanganku, pegang tanganku, janganlah Tuhan lalui, berilah tangan. Dengar doaku, dengar doaku, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, bila mengalunkan lagu itu dengan begitu lembut. Kita tundukkan kepala sejenak. Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi pergumulanmu hari ini? Apa yang mau engkau perkarakan dengan Tuhan?
Mungkin ada doa-doa yang sudah lama Bapak Ibu Saudara naikkan, belum dijawab Tuhan. Atau mungkin doamu tidak dijawab Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, menjelang kedatangannya yang nanti kedua kali, Tuhan mencari orang-orang yang tetap setia, berdoa, memperkarakan perkara mereka siang dan malam di hadapan Tuhan. Dia bukan Allah yang lalim, Dia Allah yang mengerti keadaan Bapak Ibu Saudara. Dia pasti jawab doamu. Amin. Sesuai waktu dan kehendaknya pasti jadi. Amin. Jangan fokus kepada permintaan dan hasil harapan yang kita minta dalam doa. Tapi tetaplah berdoa. Proses berdoa itu yang dinantikan Allah. Ketekunanmu, kesetiaanmu datang kepada Tuhan setiap hari. Dan terus memperkarakan hidup di hadapan Dia. Hari ini apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara, ayo kita berdoa sama-sama. Bapak Ibu Saudara, naikkan doamu pagi ini, sampaikan kepada Tuhan. Dan saya percaya kekuatan yang akan Dia berikan kepada Bapak Ibu Saudara untuk tetap berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, sambil kita menyanyikan lagu ini, para pemuji menyanyikan lagu ini, Bapak Ibu Saudara berdoa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara berdoa dan biarkan kami menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Doakan Bapak Ibu Saudara, doakan apa yang engkau sedang kumpulkan. Mari berdoa Bapak Ibu Saudara, sampaikan sama Tuhan. Katakan yang menjadi keluh kesah dan kerinduanmu. Hanya Kau yang ku perlu, Tuhan. Katakan pegang tanganku, pegang tanganku, pegang Tuhan, berilah katakan dengar doaku Tuhan. Mari angkat hatimu, dengar doaku, dengar doaku, sangatlah Tuhan lalui. Mari sambil mengangkat tangan Bapak Ibu Saudara, sampaikan kepada Tuhan, katakan pegang tanganku, pegang tanganku. Turunlah kiranya pertolongan Tuhan atas hidup mereka. Bapa, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu pagi hari ini, baik yang ada di sini maupun mereka yang menonton video ini Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan untuk tetap bertahan dan berdoa. Katakan, dengar doaku Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, turunlah berkat Tuhan atas hidupmu. Turunlah anugerah Tuhan, kekuatan yang baru, jawaban dari doamu diberikan sama Tuhan. Tuhan akan memulihkan dan menolong engkau. Tuhan akan menjawab pergumulanmu dan memberikan engkau pertolongan. Tuhan akan membukakan pintu-pintu yang baru, jalan-jalan yang baru. Dia akan menuntun engkau dalam jalannya. Haleluya. Janganlah Tuhan lalui, berilah mari sekali katakan, pegang tanganku. Kami angkat tangan dan berserah. Engkau yang memiliki kehidupan kami, Tuhan pegang dan tuntun kami dalam dunia yang gelap, dalam melewati setiap tantangan dan pergumulan.
Pegang tangan kami Tuhan, pegang tangan umat-Mu. Engkau Allah yang setia kepada mereka. Katakan, pegang tanganku Tuhan. Pegang tanganku. Pegang tanganku. Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat. Tuhan, ini yang menjadi pengakuan dan doa kami. Ya Yesus. Engkau pegang tangan setiap umat Amin. hari ini Tuhan. Tuhan, dengar doa kami Ya Tuhan. yang kami perkarakan di hadapan-Mu. Engkau Allah yang setia dan menjawab permohonan. Sekali lagi hamba berdoa, berkati umat-Mu Tuhan. Biar kekuatan Allah hadir dalam hidup mereka. Yes, amin. Tuhan akan menuntun dan menolong hidup mereka. Amin. Menjawab setiap pergumulan. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan yang dikuatkan lagi dengan firman Tuhan, diberkati pagi ini. Boleh berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita pagi ini. Haleluya, terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Andris Yosua yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kembali selamat memberi dengan sukacita, kita naikkan pujian. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, puji Tuhan. Saya akan bacakan warta jemaat Minggu 27 Februari 2022. Selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah secara onsite maupun yang mengikuti ibadah secara online pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Anda sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Gereja akan kembali mengadakan kelas pemuritan lanjutan atau level 2 bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti kelas pemuritan pertama dan rindu mengikuti kelas pemuritan lanjutan atau level 2 ini, dapat mendaftarkan diri melalui form pendaftaran yang tersedia di depan atau ke sekretariat dengan Ibu Mike Haryanto. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 3 Maret 2022 pukul 5 pagi. Link Zoom akan diberikan sebelum doa dilaksanakan. Kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bergabung dalam ibadah doa pengurapan yang disertai dengan ibadah ucapan syukur ulang tahun Bapak Gembala, Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang ke-59 pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 pukul 18.00 waktu Indonesia Barat di Ruko Graha Niaga. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam ibadah ini. Ya, jadi pengumuman ini sekaligus juga adalah merupakan undangan bagi Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam ibadah ucapan syukur Bapak Gembala kita. Ibadah raya pada hari Minggu 6 Maret 2022 disertai dengan perjamuan kudus akan diadakan sebanyak 3 kali. Ibadah 1 pukul 7.30 di Ruko Graha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga pukul 9 dan 11 di Gedung Graha Pena lantai 4. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah agar mendaftarkan diri melalui WhatsApp grup info GBI dengan alamat Graha Pena. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI Graha Pena,
dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 07 0288 0881 atas nama GBI Geraha Pena. Sekian warta jemaat pada hari ini. Saya serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Andris. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah kita, mari kita bangkit berdiri. Oke, mari kita naikkan lagu itu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, Katakan karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia menganyangkanku dan memeliharaku seumur hidup. Mari dengan keyakinan katakan pada Tuhan. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia menganyangkanku, meliharaku seumur hidupku. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara, doa-doa dan terimalah berkat daripada Tuhan. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan memberkati hidupmu, menjaga engkau, melindungi, menopang dan memelihara engkau. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin.